Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Selamat datang di acara Kalam, kajian Lentera Arah Muslim. Kajian kita kali ini akan membahas tentang cara menjaga istiqomah dan kualitas ibadah setelah Ramadan bersama Ustazah Qoratun Nazah Syatiri, pendakwah nasional serta narasumber di berbagai acara, salah satunya di Islam Itu Indah Trans TV. Assalamualaikum Ustazah Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Ya Kang Allah, Oman? bagaimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Ustazah. alhamdulillah. Aktivitas selama Ramadan ini seperti apa Ustazah? Banyak mobile ya. Ini juga mohon maaf saya Luar di biasa. perjalanan, tapi mudah-mudahan bisa tetap bagus sinyalnya. Insya Allah support. Karena dari sini saya akan ada kajian lagi. Alhamdulillah bisa sharing di bulan-bulan Ramadan. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Masya Allah, ini sungguh sangat bermanfaat. Baik, Ustazah, kalam kali ini kita akan membahas tentang cara menjaga istiqomah dan kualitas ibadah setelah Ramadan. Mengingat sebentar lagi Ramadan akan berakhir, pastinya aktivitas kembali seperti biasa ya Ustazah. Nah, gimana nih Ustazah cara kita menjaga istiqomah ibadah yang udah dikerjakan di bulan Ramadan ini supaya tetap dapat dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, bahkan kalau bisa sih selamanya gitu. Nah, mohon penjelasannya nih Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh, Sahabat Muslim, khususnya seluruh komunitas arah Muslim ya, kalam ya, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kajian online meskipun di berbeda-beda tempat, tapi Insya Allah satu link sehingga kita bisa silaturahim pada tempat yang Insya Allah penuh dengan kebaikan keberkahan. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Kak Oman atas kesempatannya. Juga terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat Muslim, khususnya Kalam yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing dalam waktu yang sangat singkat, tapi insya Allah ada manfaatnya. Temanya yang terkait dengan istiqomah. Wah, ini luar biasa nih pembahasan yang sangat-sangat eh, sangat-sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau bicara tentang istiqomah, tentu kita harus membawa semuanya sumbernya dari Al-Quran, ya. Mungkin sahabat Muslim bisa melihat atau bisa membuka Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-30, bahwasannya Allah firmankan di dalam Al-Quran tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya apabila ada orang-orang yang istiqamah, ya innalladzina qalu rabbunallah, kemudian tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, kelak nanti ketika mau meninggal dunia tatanazzalu alaihimul malaika, maka kelak akan datang berduyun-duyun malaikat sebelum malaikat Israel. Dia akan mengatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih untuk menghadapi kematian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kelak nanti akan aku berikan kabar gembira terkait dengan tempatmu nanti di alam kubur. Jadi ini adalah sebuah keistimewaan di antara tanda-tanda wafat husnul khatimah, diberikan gambaran bahwa kelak nanti tempat kita tempat yang sangat istimewa yaitu taman surga, ya. Oleh karena itu di antara tanda-tanda orang yang wafat husnul khatimah, dia mendapatkan ketenangan. Tenang gitu wafatnya karena digambarkan tempat berikutnya. Nah, jadikan Ramadan ini adalah momentum kita tarbiyah. Jadikan Ramadan ini momentum kita bebenah diri dalam meningkatkan amal ibadah. Karena pasti teman-teman dan sahabat-sahabat Muslim semua menyadari dan merasakan kalau masuknya Ramadan, kita pasti akan meningkat. Qurannya, bangun malamnya, sholat sunnahnya, ya, ibadahnya, sedekahnya, itu semua pasti ada peningkatan. Nah, jadikan sebulan ini adalah bagaimana kita menjadikan starting, menjadikan recharge ulang lagi, merecharge lagi, menambah lagi, meningkatkan lagi bagaimana kedekatan kita kepada Allah dengan ibadah. Nah, tinggal kita pertahankan. Ketika nanti di bulan Ramadan selesai, kita masuk bulan Syawal, maka tetaplah kita jalankan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Di antaranya yang biasa jam 3 bangun untuk makan sahur, maka upayakan nanti di bulan Syawal jam 3 kita bisa bangun. Sebab momentum satu bulan
Ramadan ini adalah tarbiyah. Ini adalah pendidikan yang tadinya belum biasa, ya harus dibiasakan, harus dipaksakan. Nah, saya yakin 1 bulan ini menjadi sebuah hal yang positif ya. Kebiasaan sudah kita jalankan, jangan merosot, jangan menurun. Sehingga kita bisa menjalankan keistiqomahan dengan sebaik-baiknya, kebaikan kita bisa pertahankan dengan sebaik-baiknya. Caranya, teman-teman semua, saya memberikan trik nih ya dengan 3 poin. Yang pertama, bahwa upayakan ya untuk dipaksakan, tetap dipaksakan, dipertahankan, maka nanti akan jadi kebutuhan. Jadi ketika sahabat muslim sudah merasakan indahnya sedekah di bulan Ramadan, indahnya bangun malam di bulan Ramadan, indahnya kita sholat sunnah banyak di bulan Ramadan, ya, kemudian kita bersilaturahim di bulan Ramadan, maka selalu kita niat untuk paksakan kebaikan-kebaikan itu di luar bulan Ramadan. Ketika sudah dipaksakan, maka pertahankan. Caranya apa? Tetap kita melihat semua hal yang kita lakukan adalah kebaikan. Maka pertahankanlah dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga nanti kalau sudah dipaksakan, dia akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah dipertahankan, maka dia akan menjadi kebutuhan. Lama nih kita menjalankan sholat duha, tapi nggak ngerjain sholat duha, hati kita nggak enak. Lama kita bersedekah, di bulan Ramadan istiqomah sedekahnya, tapi ketika di luar Ramadan, gak enak ya kalau nggak sedekah gitu. Kemudian mungkin adanya baca Quran, semuanya kita harus paksakan, kita pertahankan, maka nanti akan jadi kebutuhan. Itu poin pertama. Dan poin kedua teman-teman semua, bahwa coba boleh kita membuat satu inner circle yang baik. Perkumpulan komunitas yang baik. Kenapa? Karena perkumpulan inner circle yang baik, yang positif, itu akan sangat berpengaruh. Udah rajin di bulan Ramadan. Sebab mungkin kita jarang keluar rumah. Tapi ketika bulan Syawal, sudah lewat Ramadan, kita kumpul lagi. Nah, bikin kumpul-kumpulan itu kumpulan yang positif. Cari teman-teman yang bisa memotivasi kita dalam kebaikan. Jangan sampai rajinnya udah di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang memancing kita untuk tergelincir lagi dalam kemaksiatan. Sholatnya mundur, kemudian akhirnya begadang malam sampai tahajudnya juga terlewat. Eh, ketika kita mau sedekah, mereka suka membatas-batasi. Nah, itu jangan sampai ya. Kita harus bentuk pergaulan komunitas kita, komunitas yang baik, yang positif. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita libatkan Allah, kita minta kepada Allah, yaitu kita berdoa. Doanya ada 2. Pertama, ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, atau juga bisa kita membaca doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itulah doa yang bisa kita baca, kita ucapkan secara istiqomah, secara konsisten, agar Allah tetapkan iman Islam kita, Allah tetapkan semangat kita dalam melakukan amal ibadah, baik di bulan Ramadan maupun selepas nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kang Oman, itu sedikit paparan dari saya ya, bahwa pentingnya kita istiqomah agar kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Dalilnya surat Fussilat ayat 30. Kemudian jadikan Ramadan adalah Ramadan bulan tarbiyah, pesantren Ramadan ya. Yang namanya di pesantren, maka semua kegiatannya sangat-sangat terarah, teratur, dan jadikan ini tarbiyah buat kita. Dan niatkan bahwa 3 hal tadi, bahwa yang pertama tetap kita paksakan, kemudian juga kita bisa pertahankan, dan juga nanti akan jadi kebiasaan. Komunitas kita juga harus kita bentuk yang hal-hal positif, dan kemudian doa minta sama Allah agar kita bisa terjaga hati kita jauh dari kelalaian. Karena ya Kang Oman, yang namanya manusia kan iman naik turun ya. Kalau lagi rajin ya rajin, kalau lagi malas ya malas gitu ya. Ya itu wajar. Cuma dengan komunitas, dengan doa, maka insya Allah Allah jaga keistiqomahan kita. Dan saya kasih bonus satu lagi nih ya, bahwa kalau saja kita mengetahui fadilah, keutamaan dari amalan yang kita kerjakan, maka itu bisa memotivasi kita untuk mudah menjalankannya. Contoh, fadilah sedekah bisa memberikan rezeki yang halal, bisa memberikan berkah rezeki buat kita. Sedekah bisa menolak bala. Kemudian misalnya dengan kita sholat tahajud, Allah akan angkat derajat kita. Sholat duha, Allah akan mudahkan
usaha-usaha kita. Kemudian dengan kita membaca Quran, Quran akan memberikan syafaat kepada kita dan amalan yang lainnya untuk memotivasi kita cari fadilah keutamaan dari masing-masing amalan tersebut, maka insya Allah akan bertambah semangat dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, Ustazah sungguh luar biasa sharing tipsnya. Nah, berkaitan dengan yang tadi Ustazah sampaikan gitu, Ya, mengenai istiqomah beserta tips dan triknya, ada nggak nih ya. untuk dari kisah para ulama atau mungkin dari pengalaman pribadi Ustazah yang bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Muslim agar lebih istiqomah dalam beribadah seperti itu Ya, Ustazah? baik. Sebenarnya begini, saya ada sebuah kisah, tapi saya singkat ya ceritanya. Ini adalah kisah yang pernah saya dengar dari guru saya, bahwa ketika itu ada seorang yang eh, eh, apa ya, ahli maksiat lah, bisa dikatakan seperti itu. Dia ahli maksiat, kemudian tapi dia ini ingin eh, menuju ke satu tempat yang katanya tempat tersebut bisa mendatangkan banyak sekali keuntungan dunia. Jadi dia masih mikirin dunia nih gitu ya. Jadi dia masih mikirin dunia. Kemudian ada satu satu orang alim lah, orang-orang yang paham ilmu agama memberikan masukan. Kau akan mudah menemui tempat tujuan tersebut, di mana tempat tujuan tersebut adalah kau akan mendapatkan dunia yang kau inginkan, ya. Tapi dengan syarat kau harus eh, bertemu dengan salah seorang yang bernama Fulan, misalnya. Ya, disebutlah tempatnya di sini, kemudian disebut salah seorang ulama, ya, seorang Fulan tersebut adalah seorang ulama besar. Karena kita sebut namanya misalnya Abdullah. Karena Abdullah ini memang masih tujuannya adalah dunia, tujuan dia adalah ke salah satu daerah, ke salah satu kampung sebutlah, yang dimana kampung tersebut dia akan mendapatkan dunia. Ya, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan terkait dunia, maka dia akan mengupayakan caranya. Dan ketika disampaikan, kau akan mudah sampai ke tujuan tersebut dengan syarat kau menemui salah seorang bernama Fulan. Fulan tersebut tinggal di sebuah pondok, ya. Fulan tersebut memberikan arahan bahwa saya akan memberikan engkau eh, akses, akan memberikan arah tujuan, ya, yang tepat sesuai keinginanmu, akan tetapi tinggallah di sini 40 hari. Saya akan berikan arahnya, tujuannya, ya, lokasinya, sehingga kau mudah menemui ke titik tersebut, tapi engkau tinggallah di tempat ini 40 hari. Karena Abdullah tadi, ya, eh, hambanya Allah tadi ingin mendapatkan urusan dunia, ya, maka dia pun ya nggak apa-apa deh, saya tinggal di sini 40 hari, toh nanti saya dikasih bocoran untuk mendapatkan akses menuju ke kampung, yang dimana kampung tersebut saya akan mendapatkan dunia, mendapatkan banyak yang saya inginkan, dan masih urusan dunia. Dia menjalankan tuh 1 hari, 2 hari tinggal, yang dimana di tempat itu adalah selayaknya pesantren, ya, yang dia dibimbing, kemudian dia sholat berjamaah, kemudian diberikan motivasi. 1 hari dia kabur, 2 hari dia kabur. Kabur artinya bukan kabur pindah pindah eh, pindah kampung gitu ya, tapi masih di sekitar situ. Cuma diingetin lagi, bukankah engkau ingin tujuanmu ada tuh, kau ingin mengejar harta, kau ingin mengejar dunia di tempat tujuan yang akan kau dapat kuncinya setelah 40 hari, maka dia balik lagi. Tujuan dia untuk dunia. Tapi dia berada di tempat yang baik, di komunitas yang baik, ya, dibimbing dengan guru yang baik. Dia jaga, dia paksain yang namanya sholat jamaah, dia paksain yang namanya dengar kajian, dia paksain yang namanya ada tuh duduk bermajelis misalnya, dan itu dilakukan kurang lebih 40 hari. Dan tahukah teman-teman semua sahabat muslim, setelah kurang lebih 30 hari dia terasa lebih nyaman. Seperti Allah memberikan taufik hidayah kepadanya, sehingga yang tadinya dia berat ibadah, yang namanya berat dia tahajud, yang namanya berat sholat berjamaah, tapi dengan kebiasaan itu dia merasakan kenyamanan. Dan ketika di hari ke-40, ini saya singkat ya ceritanya, ketika di hari yang ke-40, guru tersebut menghampiri Abdullah. Kemudian bertanya, wahai Abdullah, kau sudah 40 hari di sini. Maka aku akan memberikan akses, memberikan
langkah-langkah memberikan arah kemana tempat kau akan menemui eh, yang kau inginkan, di mana kau akan menemui dunia dan apa yang kau inginkan di sana, seperti harta dan sebagainya. Tapi teman-teman semua, sahabat muslim, tahukah apa jawaban Abdullah? Bahwa, ya Syekh, wahai guru, rasanya 40 hari lebih nyaman di sini. Setelah saya tinggal di sini selama 40 hari, rasanya saya tidak perlu lagi pergi ke tempat tujuan karena inilah tujuan saya. Meskipun awalnya berat, awalnya perlu dipaksakan, tapi ketika mau nggak mau dijalankan semua secara istiqomah selama 40 hari di komunitas yang baik, ya, kemudian pastinya dia minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah dengan hati yang penuh ikhlas, dan dia melakukan semua aktivitas awalnya dipaksakan, ya, kemudian dia pertahankan, tapi lama-lama jadi kebutuhan, maka tentu dia hilangkan urusan dunianya, justru dia nyaman ketika dia tinggal di tempat itu, yang tempat itu adalah membawa dia dalam kebaikan. Ini sebuah kisah hikmah yang bisa kita petik, bahwa mungkin 10 hari, 20 hari berat rasanya menjalankan aktivitas kebaikan. Kenapa? Setan selalu mengganggu kita. Tapi yakinlah, lewat dari 30 hari, maka akan ada kenyamanan dalam hati kita. Setelah 30 hari, maka pasti kita nggak perlu mencari lagi tempat yang lain. Pasti yang kita cari adalah tempat yang penuh dengan kebaikan, tempat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara kisah singkat ya, bahwa jangan berkecil hati kalau kita lagi naik turun ibadah, tetapkan, pertahankan sambil berdoa di lingkungan yang baik kita tinggalnya, di inner circle yang baik kita bergaulnya, maka insya Allah kita akan mudah mendapatkan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah sekali Ustazah dari kisah yang tadi telah disampaikan dari Abdul, yang mana bahwa untuk memulai kebiasaan yang baik itu memang kita perlu yang namanya dipaksakan terlebih dahulu seperti itu, Iya, karena betul. itu nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang nanti kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Terima kasih Ustazah sudah meluangkan Sama-sama. waktunya dalam berbagi kebaikan ini. Masya Allah, Alhamdulillah. semoga kajian kita hari ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi sahabat-sahabat muslim semuanya untuk tetap menjaga istiqomah dalam beribadah, walaupun tidak hanya di bulan Ramadan saja gitu, walaupun bulan Ramadan telah berakhir, bisa tetap terjaga istiqomah ibadahnya di Amin. bulan-bulan berikutnya. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Jangan lupa untuk follow sosial media Arah Muslim dan juga mungkin dari Ustazah Nada sendiri, dan juga untuk mendapatkan informasi kalam selanjutnya yang insya Allah dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan jangan lupa juga nanti kita bisa bertemu lagi di kajian kalam berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.